Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai tentang konsep pemasaran. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muzayara, nomor stambuk 206601037, program studi manajemen. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Razak SE MS selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Sebelum lebih lanjut, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi pemasaran. Jadi, pemasaran itu adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan proses pemasaran mencakup 5 langkah. Yang pertama, pemasaran harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Berikutnya, pemasar merancang strategi pemasaran yang menggerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Yang ketiga, dalam langkah ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Yang keempat, seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang kelima, langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Sebelum saya menjelaskan proses pemasaran yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bagaimana proses menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai unggul. Yang keempat, membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Memahami pasar dan pelanggan. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai, hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan, dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan konsep inti pasar. Konsep inti pasar ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama, ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Yang kedua, ada penawaran pasar. Penawaran pasar juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penawaran pasar adalah kombinasi produk atau jasa, atau biasa juga informasi, dan bahkan pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Yang kedua, rabun jauh pemasaran atau biasa disebut dengan marketing myopia adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Selanjutnya ada pertukaran dan pasar. Pertukaran itu adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Dan untuk pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensi dari suatu produk dan jasa. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Jadi, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Ada beberapa strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang pertama, untuk merancang strategi pemasaran yang unggul. Mula-mula, perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Yang kedua, perusahaan harus melakukan hal dengan membagi pasar
menjadi segmen pelanggan, dan memilih segmen mana yang akan dituju. Setelah itu, perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai sekumpulan dengan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Yang pertama, konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Yang kedua, konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik. Karena itu, hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Yang ketiga, konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi, kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Yang keempat, konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan mengantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Dan yang terakhir, kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian manajemen hubungan pelanggan. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Ada 2 strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama, perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Yang kedua, jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda. Selanjutnya, strategi menanggap kembali nilai dari pelanggan. Yang pertama, tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Yang kedua, sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Ada bagian manajemen hubungan kemitraan. Yang pertama, dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Yang kedua, mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Dan yang ketiga, selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan perubahan dramatis dalam perusahaan. Jadi, perkembangan pesat dan teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka. Saat ini, hampir semua perusahaan, besar maupun kecil, tersentuh oleh kompetisi global. Pemasaran masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial mereka. Pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Akhirnya, di masa lalu, pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis dan menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun terakhir, pemasaran juga telah menjadi bagian utama dan strategi berbagai organisasi nirlaba seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, orkestra simfoni, dan bahkan gereja. Pembahasan yang terakhir yaitu pembangunan baru yang utama dalam pemasaran. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan.
semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, mitra pemasaran mereka, dan tentunya di sekitar mereka. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon